Shalom. Kembali lagi kita bersama-sama dalam program Rema, di mana kita membahas bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai Wahyu, supaya kita bisa mengerti akan rencana Tuhan, tujuan Tuhan, maksud Allah atas bumi, atas segala ciptaannya, khususnya manusia, terlebih kepada saudara secara pribadi dan saya dan keluarga saudara, kehidupan saudara sehari-hari. Dengan membaca merenungkan firman, kita punya penuntun, pedoman untuk berjalan dalam hidup ini, saudara. Karena itu jangan lupa, saudara, terus ikuti. Karena itu yang belum subscribe, ya silahkan di subscribe dulu. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya saudara mendapatkan terus rangkaian khotbahnya, dan berbagi saudara-saudara, karena dengan demikian kita jadi berkat dan banyak orang juga yang mengerti kemudian akan kebenaran firman Tuhan. Jangan lupa juga like dan kasih komennya ya. Oke, Tuhan memberkati kita semua senantiasa. Roh Kudus menolong untuk senantiasa kita mengenal Dia dengan baik dan benar. Nah, kita sudah sampai pada Hakim-Hakim pasal yang ke-17. Di sini Hakim-Hakim menuliskan tentang kisah Mika. Dikatakan ada seorang dari pegunungan Efraim, Mika namanya. Berkatalah ia kepada ibunya, uang perak yang 1.100 itu yang diambil orang daripadamu, dan yang karena itu kau ucapkan kutuk. Aku sendiri mendengar ucapanmu itu. Memang uang itu ada padaku. Akulah yang mengambilnya. Lalu kata ibunya, diberkatilah kiranya anakku oleh Tuhan. Sesudah itu dikembalikannya adalah uang perak yang 1.100 itu kepada ibunya. Tetapi ibunya berkata, aku mau menguduskan uang itu bagi Tuhan. Aku menyerahkannya untuk anakku, supaya dibuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Maka sekarang uang itu kukembalikan kepadamu. Tapi orang itu mengembalikan uang itu. Maksudnya orang itu Mika. Mengembalikan kepada ibunya. Lalu perempuan itu mengambil 200 uang perak dan memberikannya kepada tukang perak yang membuat patung pahatan, patung tuangan daripada uang itu. Lalu patung itu ditaruh di rumah Mika. Mika ini mempunyai kuil. Dibuatnya lah efod dan terafim. Ditahbiskannya salah seorang anaknya laki-laki yang menjadi imamnya. Nah, sampai di situ dulu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kalau kita membaca kisah ini, saudara, diletakkan dalam kitab Hakim-Hakim, maka kita tidak perlu heran saudara-saudara bahwa ini adalah satu kisah yang diletakkan dalam Hakim-Hakim, di mana masa tidak ada lagi hakim pada waktu itu. Nah, supaya tidak mengganggu rangkaian cerita pahlawan-pahlawan di Hakim-Hakim, maka ini diletakkan di bagian belakang, saudara-saudara. Ketika tidak ada lagi hakim-hakim, dan masa itu, saudara, tidak ada raja, tidak ada pemimpin. Dikatakan di situ, saudara-saudara, bahwa setiap orang melakukan apa yang baik menurut pandangannya sendiri. Ayat yang ke-6. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Coba saudara bayangkan, ini ibunya Mika kehilangan uang. Dikatakan di sana uang perak yang 1.100. Lalu karena dia kehilangan, maka dia mengeluarkan satu sumpah serap atau kutuk, saudara-saudara, yang ya kita tidak tahu apa itu. Mungkin dia berkata, biarlah yang ngambil ini begini, begitu. Terdengar oleh anaknya sendiri yang bernama Mika. Mika mungkin takut atas kutukan itu, lalu dia mengakui kesalahannya. Dan dia mengembalikan uang 1.100 itu, perak itu, saudara-saudara, kepada ibunya. Dia berkata, aku mendengar ucapanmu itu dan aku memang yang mengambil, jadi kukembalikan. Ibunya berkata apa? Diberkatilah kiranya anakku oleh Tuhan. Wah, luar biasa. Dia seolah-olah menarik kutuk itu dan memberkati kembali atas pertobatan atau kejujuran anaknya.
Nah, tentunya saudara-saudara, ya kutuk itu bisa menjadi batal. Karena seorang ibu mencabutnya dan memberkatinya anaknya itu karena berubah. Tetapi sesudah itu dikatakan dia mengambil uang itu, dikembalikan uang itu kepada ibunya, lalu ibunya berkata kepadanya bahwa aku mau menguduskan uang ini untuk Tuhan. Jadi aku kembalikan kepada anakku supaya engkau buat patung pahatan dan patung tuangan dari uang itu. Ya, maka sekarang ini uang ini kukembalikan. Tapi anaknya berkata tidak, saya kembalikan kepada ibu itu uang itu. Ya, lalu kemudian dikatakan ibunya yang sudah mengatakan uang ini akan kukuduskan bagi Tuhan, artinya dia bernazar uang itu adalah uang yang dia mau persembahkan untuk Tuhan. Dia ambil 200 perak dari 1.100 itu. Lalu dia berikan kepada tukang perak untuk membuat saudara-saudara akan patung pahatan dan patung tuangan. Dan menempatkan itu di rumah daripada Mika yang dia memiliki sebuah kuil atau rumah ibadah. Kalau dalam bahasa aslinya dikatakan rumah ibadah. Demikian saudara-saudara, rumah tempat ibadah. Lalu Mika menahbiskan anaknya sendiri, saudara-saudara, untuk menjadi imam di situ. Nah, kalau saudara baca seterusnya, kemudian ada seorang suku Lewi juga yang tidak punya tempat pelayanan. Dia jalan lalu ketemu dengan Mika. Dia dari Bethlehem. Dan Mika berkata kepadanya, kau mau kemana? Dia menyatakan tujuannya. Dia berkata, udah di rumahku aja. Aku bayar kamu setiap tahun. Kamu jadi bapak di rumahku, yaitu jadi imam besarku di sana. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang terjadi saudara-saudara. Ketika tidak ada pemimpin, tidak ada raja, dan tidak ada pedoman yang jelas yang menuntun mereka, saudara, untuk menjalani hidup. Setiap orang berbuat apa yang menurut mereka benar. Padahal saudara-saudara jelas bahwa patung itu sejak dari awal mereka keluar, dipilih Tuhan keluar dari tanah perbudakan di Mesir, saudara. Sudah Tuhan berikan untuk mereka tidak punya ilah lain, apalagi membuat patung menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, di bumi, di bawah, dan sujud menyembah. Buat patung tidak masalah, saudara-saudara. Saudara tempatkan sebagai hiasan. Tapi kalau saudara menjadikan itu menjadi tempat di mana saudara sujud, dan sepertinya ya hanya seperti perantara, tapi kemudian kita tanpa sadari fokus kepada patung dan sujud di depannya, saudara, engkau sedang menyembah ilah lain. Maka saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka inilah yang melanggar, yang dilakukan. Belum lagi pelanggaran itu, saudara, mamanya bilang uang ini 1.100 mau kukuduskan untuk Tuhan, tapi ternyata cuma 200 yang dia ambil untuk bikin patung pahatan dan patung tuangan itu. Ya, lalu kemudian saudara-saudara, Mika menahbiskan anaknya sendiri jadi imam. Bahkan ketika dia ketemu suku Lewi, dia ambil orang Lewi itu untuk jadi imam besarnya. Semua itu, saudara, terjadi pelanggaran besar. Udah mamanya bohong, dia bilang uang dia mau kuduskan, ya, sembarangan lagi menyumpahi. Lalu kemudian dia berkata uang itu dia mau kuduskan, ternyata tidak dia persembahkan seluruhnya, hanya 200 perak. Dia berbohong, ini sebuah kebohongan besar. Lalu Mika menahbiskan anaknya jadi imam, pelayan di dalam rumah penyembahan itu, saudara, rumah Tuhan itu. Lalu dia mengambil orang Lewi menjadi imam besarnya. Kita tahu, saudara, dalam aturan hukum Tuhan bahwa yang ditetapkan Tuhan untuk jadi imam besar itu, saudara, adalah itu Imam Harun bersama keturunannya, bukan suku Lewi. Suku Lewi itu adalah pelayan-pelayan yang membantu pelayanan yang ada di dalam rumah Tuhan di bawah kepemimpinan imam besar, yaitu Harun dan keturunannya. Jadi hanya Harun dan keturunannya secara kandung itu yang berhak menjadi imam besar, saudara-saudara, pada masa itu. Nah, jadi semua pelanggaran demi pelanggaran dianggap biasa saja. Yang penting ada imam, yang penting ada orang yang pimpin ini, pimpin itu.
Belum lagi, Mika tidak dijelaskan, dia bukan dari suku Lewi, tapi anaknya yang dia angkat jadi imam, pelayan di dalam rumah ibadah itu, saudara-saudara. Jadi semua melanggar aturan. Tidak ada pemimpin, tidak ada raja dikatakan, tidak ada hakim-hakim lagi, saudara. Dikatakan pada masa itu juga bahwa setiap orang melakukan menurut pandangannya sendiri. Kalau dia anggap ini benar, maka dia lakukan seperti pandangannya. Tidak ada satu pedoman yang mengatur mereka, saudara. Ini sangat berbahaya. Itulah sebabnya, saudara-saudara, Yesus datang ke dalam dunia dan Tuhan membuat kepada kita sebuah kitab yang kita baca. Ini adalah Alkitab. Firman Tuhan berkata, firman-Mu itulah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, saya ingat, saudara-saudara, waktu kecil di kampung, ya, di Toraja, kalau naik di rumah-rumah kita di Toraja, apalagi kalau naik di kampung di rumah nenek, tidak ada penerang lain, saudara, kecuali pelita. Ya, di kampung orang bilang lampu semprong. Ya, ada tempat pelitanya, ada tempat minyaknya, lalu menyala dengan sumbu yang sangat kecil. Lalu ada tutup dari kaca yang seperti semprong itu, saudara-saudara, ya, ditutup dari atas. Dan itulah yang menjadi penerang pada masa itu. Ya, dengan sumbu yang kecil, penerang. Tetapi dengan adanya itu, saudara-saudara, kita bisa saling melihat satu dengan yang lain. Kita bisa, kalau keluar turun dari rumah membawa itu, bisa melihat beberapa langkah ke depan. Setiap langkah bisa kita lihat. Ini sebuah gambaran pelita, saudara-saudara. Dia menuntun langkah-langkah hidup kita supaya tidak salah, tidak terantuk, tidak, saudara-saudara, tersandung, dan tidak juga menjadi batu sandungan di situ. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, semua ini, saudara, Tuhan karuniakan kepada kita. Firman-Nya ini, saudara, adalah menjadi pedoman di hidup kita. Kalau tidak ada firman Allah, itulah sebabnya banyak orang yang tidak tahu arah hidup, tujuan hidup. Asal saja berjalan, asal saja melakukan, yang pentinglah ini, yang pentinglah bisa kerja, yang penting bisa itu. Tetapi, saudara-saudara, firman Allah itu adalah pedoman. Banyak orang kemudian jalan lurus disangkanya, saudara-saudara, jalan yang lurus di depan itu disangka itu baik, ternyata ujungnya maut. Tidak selalu yang kelihatan enak, yang terasa enak itu, saudara-saudara, itu yang baik, saudara. Lihat, kalau saudara sakit dikasih obat oleh dokter, justru obat yang paling pahit biasanya, paling tidak enak dan pahit di lidah, itu yang paling ampuh, saudara-saudara. Ya, paling ampuh. Tidak selalu yang manis, yang enak, yang kelihatannya lurus, bahwa itulah jalan yang terbaik. Tidak selalu, saudara. Memang ketika kita mengikut Tuhan, kita melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, ada ujian, ada tantangan hidup dihadapi, ada berbagai macam godaan cobaan yang datang, saudara. Tapi itu semua, saudara-saudara, dimaksudkan untuk membuat kita sungguh melihat kebenaran itu nyata di hidup kita. Ketika kita percaya, mengimani setiap bagian firman Allah, hidup di dalamnya, saudara. Bukan berarti kita seperti jalan di jalan tol yang tanpa hambatan. Orang di jalan tol juga, saudara, kalau dia merasa tidak ada hambatan, lalu melebihi, saudara, dari yang seharusnya kecepatannya, bukankah di jalan tol sering terjadi kecelakaan yang paling fatal? Bahkan jarang orang yang selamat kalau dia kecelakaan di jalan tol, saudara-saudara. Karena itu tidak selalu yang kelihatan enak, lurus, tanpa hambatan, itu yang terbaik. Tidak. Ujian-ujian yang ada itu, cobaan-cobaan, godaan-godaan yang ada, tantangan hidup, pergumulan yang ada itu, membuat kita teguh di dalam Dia. Saya perhatikan, saudara, manusia. Kalau saya katakan, seperti saya katakan, kalau iblis muncul dalam bentuk menyeramkan, saudara-saudara, dia datang dalam bentuk pocong, dia datang dalam bentuk seperti jin-jin yang menyeram-nyeramkan mukanya. Orang makin dekat Tuhan, dia akan makin panggil Tuhan, berseru, berlutut, berdoa dalam ketakutan gemetarnya. Tetapi ketika dia datang dalam bentuk yang indah, saudara-saudara, yang bagus, saudara-saudara,
yang menggoda, sama seperti Adam Hawa melihat buah itu sedap dipandang mata, lagi pula membuat pengetahuan kalau dimakan, saudara, dia ambil, dia makan, dan dia tahu akibatnya kemudian. Itu tipuan iblis selalu begitu, saudara. Tuhan sudah bilang kau pasti mati, iblis bilang enggak lah, tidak mati kok, malah kamu akan menjadi hidup seperti Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau tanpa firman Allah yang kita ikuti, inilah yang terjadi. Kita keluar batas, maka terjadi apapun kalau keluar batas. Orang makan keluar batas, ya, kekenyangan, sakit perut, bisa jadi penyakit kalau berkelebihan, saudara. Apa-apa kalau kita lakukan pada batasnya, saudara, maka semua itu membawa berkat, nikmat, sejahtera, damai, sukacita dalam hidup ini. Tapi ketika kita keluar batas, saudara, maka itu yang terjadi adalah penderitaan, bahkan maut, saudara-saudara. Nah, itulah sebabnya firman Allah itu perlu ada di hidup kita. Itulah sebabnya Tuhan memberikan firman. Yesus berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Banyak orang, saudara, yang hanya dikejar, saudara, isi perut aja. Itu aja, saudara, dan melupakan Tuhan. Atau mungkin dia ingat Tuhan di dalam melakukan segala pengejarannya itu. Tetapi, saudara-saudara, walaupun dia ikut Tuhan, dia percaya Tuhan, dia menyembah Tuhan, tapi dia tidak menggunakan firman Allah, nilai-nilai Allah itu, saudara, dalam mengejar impian-impiannya itu, saudara, maka juga membuat orang itu bisa melewati batas dalam berkarya, dalam bekerja. Bukankah ini sudah menjadi rahasia umum, saudara, dalam bekerja? Persaingan, saling sikut, saling ini, pakai dukun. Orang Kristen banyak loh, saudara, pakai dukun, pakai hal-hal yang menjatuhkan orang lain dengan ilmu-ilmu yang bukan dari Tuhan, tetapi dunia kegelapan. Nah, ini karena tidak punya pedoman yang jelas. Dan firman Allah inilah, saudara, yang menimbulkan iman. Dan firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 5 dikatakan di sana bahwa imanlah yang mengalahkan dunia ini. Untuk kita menang di segala pergumulan, menang di segala jalan hidup ini dengan berbagai tantangan hidup, persoalan, godaan, cobaan, ujian, apapun namanya, saudara. Hanya iman kepada Allah melalui firman-Nya. Ini yang bisa mengalami kemenangan yang sejati dalam hidup. Yang membuat orang itu walau dalam pergumulan itu, dia tidak kehilangan sukacita, damai, sejahtera, kebahagiaan, pujian, penyembahan yang murni dan sejati kepada Allah dalam hidupnya. Karena hidupnya dia jalani dalam nilai kebenaran firman Allah yang benar. Itu sebabnya orang seperti itu, walau ada pergumulan, ada tantangan, ada godaan, ujian-ujian hidup yang datang kepadanya, dia tidak mengalami bahwa sejahteranya hilang, damainya hilang, sukacitanya hilang. Tidak. Justru dalam situasi itu, sukacitanya karena dia tetap berjalan bersama Tuhan. Damai sejahteranya, kebahagiaannya, dikatakan firman Allah itu seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara pernah lihat laut itu geloranya menjadi tiba-tiba tidak ada gelombang sedikit pun? Tidak pernah, bukan? Selalu ada gelombang di laut itu. Demikianlah Tuhan berkata. Di dalam Yesaya 48 dia katakan bahwa, saudara-saudara, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Wah, artinya, saudara, kalau engkau tetap berjalan bersama Allah dalam kebenaran-kebenaran firman-Nya, ujian boleh datang, pergumulan boleh datang, berbagai tantangan hidup, pergumulan hidup, godaan, cobaan boleh datang. Tetapi itu semua tidak meruntuhkan imanmu, sukacitamu. Dia akan tetap bergelora, bergelombang, naik ke atas kehidupanmu, saudara-saudara. Semua itu akan membuat imanmu semakin kokoh di dalam Tuhan. Semua itu membuat pengenalanmu akan Allah menjadi semakin dalam, saudara-saudara. Mengalami kasih-Nya dan merasakan, menikmati Tuhan itu hadir di segala keadaan, situasi,
musim hidup saudara. Tak pernah sekalipun sedikit pun dia tinggalkan engkau. Karena itu saudara, jangan biarkan firman Allah, jangan biarkan Alkitab yang Anda miliki itu hanya ditaruh di rak, yang mungkin diambil sekali seminggu kalau diambil. Ada orang kadang ke gereja cuma bawa buku nyanyian. Apalagi zaman sekarang kadang tidak juga bawa apa-apa karena yang dibawa HP. Katanya sudah ada Alkitab di dalam HP. Semua sudah di-download di sana. Ada Alkitab, ada nyanyiannya, pujiannya, kidung jemaatnya ada di sana. Semuanya ada. Tapi pada waktu di gereja saudara, orang diajak baca Alkitab, tidak dibuka-buka juga. Dibuka pun yang lain yang dilihat. Ayo jujur. Saudara kalau ke gereja apa yang saudara buka? Lalu ketika engkau bergumul, ketika engkau mengalami berbagai tantangan hidup, engkau teriak-teriak teman Tuhan. Sana sendiri. Saudara tidak mau sungguh-sungguh beribadah, datang kepada Tuhan. Dan sungguh-sungguh saudara di dalam menyembah memuji Tuhan. Punya gairah pergi ke gereja, saudara-saudara. Bersekutu dalam persekutuan-persekutuan kita yang diadakan oleh gereja masing-masing. Saya percaya itu semua dimaksudkan diadakan saudara adalah untuk membuat saudara kuat di dalam menghadapi tantangan hidup. Di mana masa sekarang? Ayo, bidang apa yang tidak ada tantangan hidup hari-hari ini saudara? Kesehatan, keuangan, ekonomi, apapun saudara, masalah-masalah itu berimbas ke dalam keluarga. Bisa membuat keluarga menjadi kacau balau kalau tidak ada pedoman hidup, kalau tidak ada pegangan hidup di dalam Tuhan. Bisa membuat berantakan hubungan satu dengan yang lain dan sebagainya. Semua sisi hidup sedang digoncang saudara. Tapi itu firman Tuhan katakan dalam Ibrani. Maksudnya satu kali goncangan itu akan terjadi dengan keras lagi. Untuk apa saudara goncangan-goncangan itu terjadi dalam hidup ini? Supaya nyata apa yang tidak tergoncang itu. Dan yang tidak pernah tergoncang adalah firman Allah. Firman-Nya teguh, murni. Bumi boleh berlalu, apapun boleh berlalu, tapi firman Allah akan tetap untuk selama-lamanya. Karena itu dikatakan, yang berpegang, yang hidup dalam firman itu juga akan hidup selama-lamanya bersama Tuhan. Haleluya, saudara. Haleluya, haleluya. Karena itu baca firman, hidup di dalamnya. Dan berjalan di tengah situasi bumi seperti ini. Perang di mana-mana, bencana di mana-mana. Krisis-krisis ini, segala krisis termasuk krisis dalam rumah tangga, krisis hubungan-hubungan itu saudara. Bisa terjadi. Iblis bekerja keras karena waktunya dia untuk dihukum di dalam neraka. Sudah dekat saudara-saudara. Dia cari teman sebanyak-banyaknya untuk bisa dia bawa masuk sebagai tindakan balasannya terhadap Tuhan yang membuat neraka. Karena neraka bukan dibuat untuk kita manusia. Neraka dibuat untuk iblis dan para malaikatnya. Itu Alkitab mengatakannya. Karena itu jangan mau ikut dia saudara. Ayo mari datang kepada firman Allah. Ikut firman Tuhan. Baca, renungkan, hidup di dalamnya. Percaya, apapun kau hadapi. Apapun tantangan hidup yang datang kepadamu, cobaan, godaan hidup, pergumulan yang kau hadapi, semua Tuhan akan buat menjadi kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Itu mereka yang dipanggil menurut daripada kasih sayangnya buat kita semua. Oh haleluya. Saudara-saudara orang yang dipanggil. Kalau saudara mendengar ini, saya mau katakan saudara orang yang dipilih, dipanggil oleh Tuhan. Saudara yang sudah percaya Yesus selama ini, engkau orang yang dipilih, dipanggil. Bukan karena engkau mau, tapi karena Allah mau memanggil, memilih Anda. Karena itu saudara-saudara, jangan sia-siakan panggilanmu itu. Yang Tuhan sedang anugerahkan kepadamu. Kasih karunia datang kepada saudara. Hiduplah di dalamnya dengan penuh syukur. Lakukan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia akan memelihara hati dan pikiranmu sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Firman Allah satu-satunya pedoman kita. Lihat kalau tidak ada raja. Lihat kalau tidak ada kebenaran yang menuntun. Tidak ada pedoman-pedoman. Ini berbicara pedoman-pedoman hidup yang sungguh-sungguh dijalani saudara. Dan tidak ada lagi orang-orang yang berbicara kepada kita, menegur kita, menyampaikan kebenaran itu. Wow, celaka saudara-saudara.
Itulah sebabnya ditempatkan Tuhan pemimpin-pemimpin rohani di tengah-tengah saudara, mengajar, membimbing, menuntun saudara, menegur, menasihati saudara. Ya, kadang-kadang namanya ditegur, dinasihati, ada firman disampaikan bisa, ada orang merasa aduh, tersinggung atau apapun. Tetapi saudara, tanggapilah firman Allah itu. Kalau dia menyinggung engkau, artinya dia ingin memperbaiki hidupmu. Ada sesuatu yang tidak benar, Tuhan mau cabut dari sana. Lepaskanlah itu mencelakakan saudara. Lepaskan dari hidupmu. Katakan terima kasih teguran itu. Terima kasih Tuhan untuk semua itu. Memperbaiki hidup saya. Saya bersyukur ada orang-orang Tuhan tempatkan, yang Tuhan pakai untuk membawa saya berubah menjadi lebih baik. Karena saya tahu di dalam engkau hari esok jauh akan terus menjadi lebih baik dari hari kemarin dan hari ini. Karena itu sambut saudara-saudara hari esokmu bersama Tuhan dengan kebenaran firman-Nya. Hidup dalamnya supaya imanmu bertumbuh, karena hanya imanlah yang bisa mengalahkan dunia, sistem-sistemnya, dan segala hal. Dalam iman kita dipelihara, kita disertai Tuhan, dan senantiasa tidak pernah ditinggalkan dan tidak dibiarkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Kiranya kebenaran ini menuntun saudara untuk terus membaca firman Allah, merenungkannya dan hidup di dalamnya. Mari kita bersyukur saudara. Terima kasih Tuhan atas kebenaran-Mu. Biarlah hati kami selalu punya haus dan lapar akan firman-Mu. Karena kami tahu ya Tuhan, hanya inilah pedoman kami di tengah dunia hari-hari ini yang penuh gejolak, yang semakin dahsyat Tuhan di segala bidang hidup. Tapi kami tahu satu perkara, firman-Mu ya dan amin. Tidak ada yang bisa Tuhan menaklukkan, menghapuskan, membuatnya Tuhan batal atau apapun. Firman yang keluar dari mulut-Mu akan selalu jadi seperti yang Dia katakan. Maka orang-orang yang hidup dalamnya akan melihat kebenaran-kebenaran berlaku atas hidupnya. Terima kasih Engkau menyatakan anugerah-Mu ini. Berkati umat-Mu untuk terus haus dan lapar akan firman-Mu ini. Dan biar semakin banyak mendengar ini Tuhan datang kepadamu dan mencintai Engkau melalui firman-Mu ini. Berdoa, memuji, menyembah Engkau. Demi nama Yesus, umat-Mu diberkati. Amin. Puji Tuhan saudara, kiranya kebenaran ini memberkati kita semua. Dan saya di sini Pastor Samuel menyampaikan salam kasih, salam restorasi.